Perkenalkan, nama saya Ronaldi Gaji. Kami dari kelompok satu yang membahas tentang konsep dasar lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagian konsep tentang uang dan jenis dan karakteristik dari jenis-jenis uang. Yang pertama adalah konsep tentang uang. Eh, para pakar berbeda pendapat tentang uang. Yang pertama, pakar mendefinisikan uang tentang segala sesuatu yang dapat diterima masyarakat untuk pembayaran barang itu disebut uang, dan ada juga yang mendefinisikan segala sesuatu yang dapat melunasi hutang itu disebut uang. Kemudian ada juga yang mendefinisikan segala sesuatu yang dapat menjadi alat tukar menukar itu disebut dengan uang. Dan masih banyak per- pendapat dari pakar-pakar lainnya. Kalian bisa baca sendiri di makalah. Dan saya paling suka pendapat dari Walker yang menjelaskan tentang hmm, yang artinya kira-kira seperti ini. Segala sesuatu yang dapat menjalankan tugas uang itu adalah uang. Jadi sebagai alat pertukaran itu disebut uang, sebagai hmm, alat untuk melunasi utang itu disebut uang, sebagai alat yang dapat dapat alat pertukaran itu disebut uang, seperti itu. Jadi apapun yang dapat menjalankan tugas uang itu disebut uang. Lanjut ke bagian B, yaitu jenis dan karakteristik uang. Yang pertama adalah uang komoditas. Uang komoditas itu adalah uang barang. Pada zaman dahulu, uang itu berupa barang. Jadi sekarang kan ada logam, kertas, tapi zaman dulu itu berupa barang. Sehingga yang seperti kulit kerang, kulit hewan, bambu, tanah liat, dan sebagainya tergantung oleh letak strategis dari daerah masing-masing. Jadi uang komoditas ini beragam. Karena uang ini berupa barang, jadi setiap keluarga itu dapat membuat uang, yang mana otomatis populasi dari jumlah uang ini tidak terbatas di masyarakat, yang mengakibatkan nilai dari uang itu sendiri menjadi sangat rendah. Karena semua orang dapat membuat uang, maka nilai dari uang itu sendiri sangat rendah. Oleh karena itu, muncullah yang namanya uang logam untuk mengatasi eh, ketidak terkontrolnya jumlah uang, maka muncullah uang logam. Yang kedua adalah uang logam. Ketika uang logam muncul, hmm, uang komoditas tidak lagi digunakan di masyarakat. Kemunculan uang logam itu menggantikan fungsi seutuhnya dari uang komoditas sebagai alat pertukaran, alat pembayaran utang, alat untuk transaksi, itu semuanya digantikan semua oleh uang logam. Adapun karakteristik dari uang itu sendiri ya, yang pertama adalah tidak mudah rusak, mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah ditiru, dan diakui di masyarakat. Jadi harus diakui di masyarakat. Jadi ketika orang bertransaksi itu diterima oleh orang lain gitu. Kemudian ada masalah di uang logam karena uang logam ini terbuat dari perak, emas, dan tembaga, yang mana itu bahan yang digunakan terbatas, tapi jumlah uang terus dibutuhkan, maka muncullah uang kertas untuk menggantikan. Tapi berbeda dari uang logam yang menggantikan fungsi dari uang komoditas, uang kertas di sini muncul untuk membantu fungsi dari uang logam. Jadi ketika uang kertas muncul, uang logam masih dapat digunakan. Yang mana uang kertas di sini lebih mudah, lebih murah biaya pembuatannya, dan bahannya lebih mudah didapatkan. Jadi secara karakteristiknya masih tetap sama, tidak mudah rusak, gampang dibawa kemana-mana, tidak mudah ditiru, dan diakui di masyarakat. Dan juga nilainya tinggi, karena jumlah uang yang beredar itu diatur, jadi tidak tidak
over capacity gitu. Oleh karena itulah munculnya uang kertas yang beriringan dengan uang logam sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan yang bagian C, konsep uang dalam Islam, sistem bunga dan bagi hasil. 1. Konsep uang dalam Islam. Islam menerima uang sebagai alat tukar maupun sebagai satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi dalam suatu sistem perekonomian untuk menggantikan sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran. Sebagai besar, ahli ekonomi mengatakan peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai alat penyimpanan nilai. 3. Sebagai alat santunan hitung atau alat pengukur nilai. 4. Sebagai ukur standar pembayaran yang ditanggung. 2. Prinsip bunga. Bunga adalah tambahan uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. 3. Prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah yang dibagi hasilkan kepada nasabah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Reza Amelia, selanjutnya yaitu D, peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna untuk membiayai investasi sebuah perusahaan. Secara umum, lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan alam kehidupannya. Adapun menurut Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran ke simpanan investasi. Sedangkan menurut Kasmir mendefinisikan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan tersebut, maka fungsi lembaga keuangan yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Sedangkan yang kedua, yaitu menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Sedangkan yang ketiga, yaitu memberikan analisa dan informasi ekonomi. Yang keempat, yaitu bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah, peminjam, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Sedangkan yang kelima, yaitu memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Nah, kalau yang keenam yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.